Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Iya Ibu, izin menyimak ya Bu ya. Ya, tidak apa-apa Bun. Maaf Bun, izin mematikan kamera. Nggak apa-apa Bun, Iya, silahkan. Ya, mengikuti ya Bun. ya siap. Iya Bu, izin mematikan kamera ya. Soalnya Iya, lagi 3 harinya menyimak aja Bu ya. iya, iya. Terima kasih Bun. Ya, Baik, ibu-ibu sudah jam 16.04, kita mulai saja. Ibunya nggak apa-apa ya, dimatiin aja kameranya Ya, ya. nggak apa-apa sayang. Melina sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala TK Sekota Serang, teman-teman guru yang saya banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih teman-teman, Ibu Kepala TK dan teman-teman guru sudah bergabung dalam kegiatan saya, yaitu diseminasi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Saya di sini ditugaskan untuk memberikan berbagi praktik baik dengan teman-teman semua tentang budaya positif. Izin share screen ya teman-teman ya. Iya Bu. Baik Bu. Iya Bu. Sudah muncul ya Bun share screen-nya? Sudah Bu. Terima kasih. Sudah Ibu. Udah ada. Baik, Ibu-ibu izinkan saya untuk mendiseminasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Ini adalah salah satu tugas saya sebagai CKP rekognisi di angkatan 10. Jadi di sini saya ditugaskan untuk berbagi praktik baik tentang budaya positif yang bisa kita laksanakan di sekolah. Izinkan share screen. Ini agenda pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua ice breaking, yang ketiga pertanyaan pemantik, yang keempat adalah pemaparan konsep, yang kelima adalah refleksi. Nah ini adalah di pembukaan ini saya menyematkan Jamboard. Tapi kalau misalnya teman-teman banyak yang menggunakan laptop atau HP, kalau misalnya ini saya izin untuk menyematkan Jamboard ini di kolom chat. Di sini ada seperti permainan. Teman-teman pernah menggunakan Jamboard?
Saya sudah share di link Jimmy. Kalau teman-teman mau menggunakan Jamboard itu silahkan diklik. Di sini ada permainan, sedikit permainan kelompok, yaitu memindahkan angka. Bisa dilihat di contoh, ada yang 4, 3, 2, 1. Jadi kalau misalnya memang teman-teman kesulitan, kita langsung saja ke selanjutnya ya Bun ya. Iya, Bu. Oke. Iya Ibu. Ya. Susah. Ini adalah pertanyaan pemantiknya, setuju atau tidak setuju. Teman-teman boleh berkomentar, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak Tidak setuju. setuju. Tidak setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Setuju. Oke. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya. Tidak setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tidak setuju. Oke. Nah, topik dalam desiminasi ini adalah yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Yang kelima adalah restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Artinya kalau yang nomor 5 itu adalah posisi kontrolnya, kalau yang keenam itu adalah praktik segitiga restitusinya. Nanti teman-teman akan tahu apa sih keenam topik ini. Yang pembelajaran pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini disiplin positif ini ada teori kontrol dari William Glasser. Di sini ada beberapa item ya. Yang bisa kita pelajari dari disiplin positif. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi di sini makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Artinya ketika kita memaknai arti disiplin itu bahwa bukan kita memaksakan kehendak kita terhadap orang lain, tetapi orang itu dengan kesadaran sendiri untuk mengikuti kesepakatan yang akan kita lakukan bersama gitu. Kemudian kita juga tidak bisa memaksakan kehendak kita terhadap orang lain gitu. Karena diri kita adalah diri kita, orang lain adalah orang lain gitu. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Yang pertama, ini ada teori motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Mudah-mudahan dari ketiga ini ada hal yang bisa kita laksanakan atau kita lakukan gitu, supaya anak-anak itu betul-betul menjadi dirinya sendiri dan tidak atas dasar keterpaksaan melakukan sesuatu itu. Nah, ini ada dari teori motivasi ini adalah masuknya ke dalam keyakinan kelas. Untuk di 5 posisi kontrol di sini model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. 5 posisi kontrol ini adalah yang biasa
yang biasa kita lakukan sebetulnya. Nanti kita akan tahu dari kelima posisi kontrol ini kita tuh sebetulnya ada di mana sih? Apakah kita ada di sebagai penghukum atau misalnya pembuat rasa bersalah atau sebagai teman atau pemantau atau justru sebagai manajer. Nah, di sini akan terlihat dari bagaimana cara kita ketika melakukan segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi ini ada beberapa yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nanti kita di belakang akan bahas. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha menghargai pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Artinya menurut kita baik belum tentu juga menurut orang lain. Jadi satu pandangan kita menurut kita jelek mungkin menurut orang lain juga belum tentu. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini ada beberapa tahapan yang harus terpenuhi oleh anak-anak kita, termasuk diri kita sendiri sebagai orang dewasa, yaitu adalah bertahan hidup, penguasaan kasih sayang dan rasa diterima, serta kesenangan dan kebebasan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia yang sebetulnya bukan cuma hanya anak yang membutuhkan itu, kita juga sebagai makhluk dewasa sebetulnya sangat membutuhkan itu. Gitu ya. Kemudian kadang-kadang kita ketika kita mendengar kata disiplin, kita sudah selalu berpikir bahwa disiplin itu adalah aturan yang harus kita laksanakan, kita lakukan dengan konsekuensi. Kalau misalnya kita melanggar, biasanya pasti ada hal yang harus konsekuensi yang harus kita lakukan. Nah, menurut arti sebetulnya secara harfiah di sini menurut bahasa Latin bahwa disiplin itu adalah disiplina yang berarti adalah sebetulnya belajar, bukan mentaati aturan yang dibuat oleh seseorang. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Artinya ketika kita melakukan disiplin itu bukan hanya takut karena konsekuensi, tetapi memang kita mau belajar gitu bahwa di dalam disiplin itu ada hal-hal positif yang bisa kita gali untuk mewujudkan hal-hal positif gitu. Kemudian namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya ketika kita melakukan disiplin itu adalah seperti guru membuat aturan dan anak-anak harus mematuhi aturan itu. Nah, konsepnya seperti itu sebetulnya ya untuk yang sekarang kita rasakan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ketika kita melaksanakan disiplin itu, tadi bahwa kita takut mendapatkan konsekuensi, takut mendapatkan hukuman, padahal menurut arti yang sebenarnya, disiplin itu adalah belajar menghargai orang lain, belajar menjadi atau melakukan hal-hal yang baik gitu ya untuk tujuan mulia. Izin sebentar ya teman-teman, kayaknya nge-lag deh. Kemudian sebentar.
Bentar ya, ini kayaknya sinyalnya. Izin stop sharing dulu ya sebentar ya, Bun. Baik, Bu. Sinyalnya. Baik, Bu. Jadi sebetulnya banyak hal-hal yang miskonsepsi yang kita lakukan baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap diri kita sendiri gitu. Nah, ini adalah disiplin positif. Yang pertama, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi penerapan disiplin itu betul-betul pure harus muncul dari dalam diri anak sendiri. Jadi kesadaran mereka itu betul-betul intrinsik ya, artinya termotivasi ketika dia melakukan hal-hal yang baik, datang ke sekolah tepat waktu, misalnya mau belajar dengan baik, itu memang betul-betul muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan karena takut tidak naik kelas, atau takut dihukum guru, atau takut dimarahin orang tua gitu. Tapi betul-betul punya kesadaran sendiri bahwa saya sekolah adalah kewajiban saya sebagai manusia gitu ya, sebagai orang gitu. Karena misalnya saya ingin pinter, ingin hebat seperti orang lain gitu. Kemudian yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, universal, dan memiliki motivasi intrinsik dalam merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Gitu. Nah, seperti tadi saya sudah bilang bahwa motivasi itu untuk memperbaiki perilaku itu betul-betul memang atas dasar motivasi diri gitu. Ketika dia mau belajar di kelas, mau melakukan tugas-tugas dari guru, itu memang betul-betul dia ingin bisa sendiri gitu, bukan hanya karena misalnya diiming-imingi oleh guru, oh ini siapa nih yang nilainya bagus, atau misalkan yang mau warnanya bagus, bu guru kasih hadiah gitu. Nah, bukan seperti itu. Itu adalah motivasi dari luar atau eksternal ya. Nah, itu justru menurut saya kalau motivasi eksternal itu sifatnya hanya sementara. Tapi kalau motivasinya tumbuhnya keinginan untuk belajar, motivasi yang baik-baik itu dari dalam diri, itu akan menjadi motivasi yang betul-betul melekat pada anak, gitu, melekat pada diri sendiri, melekat pada diri anak itu sendiri. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, di sini setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu ada tujuan positif atau tujuan baik yang harus kita capai. Misalnya ketika kita menerapkan pembiasaan datang ke sekolah tepat waktu, itu adalah salah satu yang ingin dicapai adalah disiplin, karena memang ke sekolah itu harus datang tepat waktu supaya tidak terburu-buru gitu kan. Kemudian tidak mengganggu orang lain ketika teman-temannya sudah belajar, dia baru datang gitu, otomatis kan mengganggu kegiatan pembelajaran. Nah, itu sebetulnya hal-hal yang ingin dihindari ketika anak-anak bisa melakukan disiplin sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, akan motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Tadi seperti yang sudah saya bilang bahwa ketika seorang guru memotivasi peserta didiknya itu untuk membangun motivasi intrinsik, tentu itu akan menjadi motivasi yang utuh ya. Jadi motivasi yang akan melekat seumur hidupnya, karena memang motivasi itu tumbuh dari dalam dirinya, bukan dari orang lain. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhalak mulia,
mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong, serta kreatif. Itu adalah nilai kebajikan yang akan kita tuju. Nah, ini pembelajaran kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal, motivasi eksternal juga, motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, itu menjadi motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi kedua motivasi ini berharap sesuatu, jadi motivasinya itu tumbuh karena memang berharap sesuatu, bukan tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Gitu. Sedangkan untuk yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini motivasi internal ya, atau intrinsik ya, karena memang tujuannya adalah tujuan disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Ini mungkin yang sering kita lakukan terhadap anak-anak. Secara sadar atau tidak sadar, ini sering kita lakukan terhadap anak-anak. Penghargaan akan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kenapa penghargaan menurunkan kualitas? Dengan setiap hari, setiap waktu, setiap saat, kita sebagai guru atau orang tua selalu memberikan penghargaan, otomatis ketika anak-anak termotivasi untuk melakukan sesuatu, itu bukan karena atas kesadarannya sendiri, tapi karena memang penghargaan itu yang dicari gitu. Nah, ketika tidak ada penghargaan, otomatis kualitasnya pun akan menurun karena tidak ada reward, tidak ada penghargaan yang akan dia terima. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ketika mereka mempunyai ide-ide kreativitas itu tereksplor atau tergali itu karena memang ada penghargaan yang harus dituju sama dia. Sebetulnya bukan tidak boleh kita memberikan penghargaan atau hadiah atau reward, tapi ada hal-hal yang tertentu yang tidak boleh kita lakukan karena itu lambat laun akan mematikan kreativitas anaknya itu karena memang atas dasarnya apa? Atas dasar penghargaan dari guru atau orang tua gitu. Ketika tidak ada reward itu, otomatis kreativitasnya tumpul, tidak akan tergali. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, yaitu tadi penghargaan itu akan mengurangi motivasi intrinsik ketika anak itu memang belajar atau misalkan menjadi juara itu hanya karena hadiah. Ya. Nah, sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu, boleh kita sesi sharing di sini. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Saya lanjutkan ya. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi antara dihukum dan penghargaan itu sebetulnya tidak jauh berbeda. Kalau dihukum itu terlihatnya seperti kasar, jadi dihukum gitu. Kalau penghargaan itu sebetulnya hukuman secara halus. Jadi anak dituntut untuk mematuhi suatu aturan, tapi dengan keterpaksaan, dengan imbalan gitu ya. Yang pertama adalah beberapa dampaknya itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau motivasi
secara eksternal itu motivasi jangka pendek, pengaruhnya jangka pendek ya. Tapi kalau motivasi intrinsik itu adalah jangka panjang. Penghargaan menghukum. Ketika guru memberikan penghargaan kepada teman-teman atau anak-anak yang memang bisa melakukan, itu mungkin buat mereka itu adalah sesuatu yang membahagiakan atau menggembirakan. Tapi di satu sisi ada anak yang secara mungkin kemampuan mereka belum mampu dan mereka tidak mendapatkan penghargaan itu akan menjadi di hatinya itu akan seperti ada rasa sakit hati ketika dia tidak mendapatkan penghargaan. Kemudian tekanan. Ya, betul. Jadi bisa Bu, jadi tekanan juga. Jadi bagaimana caranya dia kan berusaha tuh untuk mendapatkan penghargaan, tapi ketika tidak tercapai dia pasti akan kecewa gitu ya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Artinya ketika diberikan penghargaan kan belum tentu sebetulnya itu tepat sasaran buat anak-anak. Mungkin saja kebetulan gitu ya, anak itu bisa menjawab gitu. Padahal mungkin ada sebetulnya anak yang lebih mampu misalnya melakukan atau menjawab, tapi karena memang misalnya sudah keduluan sama orang gitu ya, jadi dia kecewa juga gitu. Nah itu sebetulnya hal-hal yang seperti itu lambat laun ketika terus menumpuk kekecewaan itu juga nanti akan berdampak terhadap anak, mematahkan kreativitasnya, memangkas motivasinya gitu ya. Dan penghargaan itu sebetulnya tidak efektif karena hanya sesaat. Penghargaan merusak hubungan, apalagi dengan anak-anak ya. Ketika misalnya satu orang mendapat penghargaan, biasanya kan ada kecemburuan. Kalau anak-anak TK kan biasanya begitu ya, Bun. Cemburu. Ya, betul, Bun. Kok teman saya dikasih hadiah, kok saya enggak, kok Bu Guru begitu sama saya gitu. Nah, ada kecemburuan itu. Tanpa disadari guru itu sebetulnya telah menyakiti perasaan anak itu sendiri gitu. Dan tentu kan dia terhadap temannya itu jadi seperti marah, emosi, nggak mau bermain gitu. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sekarang teman-teman boleh jawab pertanyaan ini. Nanti kita akan lihat ini jawabannya hukuman atau konsekuensi ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Karena maksudnya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Ada yang bilang konsekuensi, ada yang bilang hukuman ya. Nanti kita lihat. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Oke, kita lihat jawabannya ya. Nah, silakan gurunya. Tadi mencatat 100 kali hukuman, betul ya? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket hukuman. Teman-teman ya. Murid diminta untuk push up, masuknya ke dalam hukuman. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret konsekuensi. Betul. Tepat ya. Membersihkan tumpahan air di meja, maksudnya konsekuensi. Ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena hukuman. Nah, lari mengelilingi lapangan basket, konsekuensi. Alasannya kenapa, Bun, yang PJOK ini? Karena dia sudah konsekuensi.
Karena dia harusnya sudah tahu dong kalau misalnya masuk kelas PJOK itu harusnya jam berapa gitu Bu. Karena dia telat, makanya itu disebutnya konsekuensi. Karena dia tahu dan dia sadar. Oke. Ada lagi yang bisa menjawab? Selain itu sudah betul jawabannya. Tapi yang lebih tepatnya adalah kenapa ini tidak termasuk ke dalam hukuman? Karena dilakukannya pada saat kegiatan PJOK, olahraga. Jadi berkesinambungan hukumannya, artinya konsekuensi yang harus dilakukan itu adalah pada saat kegiatan pembelajaran PJOK. Gitu. Berbeda dengan yang nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Jadi tidak ada kaitannya gitu ya antara push up dengan memakai masker. Tapi kalau yang lari mengelilingi lapangan basket itu ada keterhubungan kaitan antara konsekuensi dengan pembelajarannya. Paham tidak teman-teman? Paham. Ya. Jadi ketika kita akan memberikan konsekuensi terhadap siswa kita, harus dilihat dulu kegiatannya, apakah itu memang ada hubungannya atau tidak. Gitu. Kalau tidak, berarti itu termasuk ke dalam hukuman. Nah, ini pedoman, hukuman, dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi, sesuatu yang memang harus terjadi gitu ya. Kalau hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dan jangka waktu pendek. Jadi ketika anak mendapatkan hal-hal yang tidak nyaman, kalau di hukuman itu akan teringat seumur hidupnya. Tapi kalau konsekuensi itu karena adalah hasil dari kesepakatan bersama dengan teman-teman yang lain, tentu itu ketika sudah dilakukan, misalnya konsekuensinya ya sudah, besok mereka kan kembali lagi seperti semula. Kemudian di hukuman, anak membenci kedisiplinan, tetapi di konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Kemudian di hukuman ada paksaan, sedangkan di konsekuensi itu adalah stimulus dan tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau di hukuman. Tapi kalau di konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ya. Kemudian untuk di hukuman konsep dirinya yang buruk, tetapi kalau di konsekuensi itu konsep diri yang baik. Di hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, tetapi kalau di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ketika kesepakatan kelas sudah dibuat, berarti kan anak-anak itu harus mematuhi mematuhi aturan itu. Nah, kalau tidak kan berarti mendapat konsekuensi. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai kalau di hukuman. Tetapi kalau di konsekuensi, kehilangan hak saja. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi tidak ada yang namanya kalau di konsekuensi itu sifatnya permanen. Tapi hanya sesaat saja. Kalau aturan kesepakatan kelas itu dibuatnya memang untuk hari itu, besok kan sudah berubah lagi kesepakatannya. Tidak seperti tata tertib atau aturan sekolah. Itu kan biasanya ditinjau ulangnya itu biasanya berapa tahun kemudian baru diganti. Tapi kalau untuk kesepakatan kelas, itu boleh dilakukan oleh teman-teman, misalnya setiap hari boleh, kalau memang tidak sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Per minggu boleh, per bulan boleh. Tapi kalau per tahun rasanya terlalu lama kayak gitu ya kalau untuk keyakinan kelas. Nah, kita akan membahas tentang apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya di segitiga restitusi ini nanti yang akan dilakukan oleh guru adalah bagaimana mengkondisikan psikologis siswa anak yang tadinya merasa bersalah tapi bisa kembali aman, nyaman dengan pemahaman yang baik gitu ya. Jadi ujungnya positif, tidak negatif. Ketika tidak dilakukan segitiga restitusi, ketika anak mendapatkan masalah biasanya di ujungnya adalah negatif.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi ketika dilakukan restitusi itu, bukan kita yang memberikan solusi kepada anak, tapi anak yang mencari jalannya sendiri untuk melakukan perbaikan itu. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ada tujuan-tujuan mulia, tujuan-tujuan positif yang akan dituju oleh anak ketika sudah melakukan restitusi. Nah ini bedanya hukuman dan identitas gagal dengan identitas sukses ya. Kalau di hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tetapi di konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Tetapi kalau di restitusi merupakan pilihan. Kalau kamu misalnya mau baik, berarti ada hal yang harus diperbaiki gitu. Jadi ada pilihan-pilihan. Kalau di konsekuensi ya sudah itu terjadi gitu. Apalagi kalau di hukuman itu betul-betul hak paten lah gitu ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Tetapi kalau di restitusi, menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Jadi menguatkan motivasinya, menguatkan keinginannya, menguatkan kreativitasnya gitu ya. Korban mendapatkan keadilan saya. Kemudian korban bisa diabaikan, tetapi kalau di restitusi korban mendapatkan ganti. Ganti itu artinya ada tadinya dia merasa bersalah bisa digantikan menjadi orang yang bisa memperbaiki diri. Murid atau anak akan tersakiti kalau di hukuman. Tetapi kalau di konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Tapi kalau di restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Penguatannya itu artinya ketika dia melakukan kesalahan, dia bisa memperbaikinya gitu, dengan melakukan hal-hal yang positif. Kemudian perilaku pasif atau agresif meningkat kalau di hukuman. Tetapi kalau di konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau di restitusi, masalah terpecahkan. Jadi anak diajak untuk memecahkan permasalahannya itu sendiri melalui pemikirannya sendiri. Jadi guru hanya mengarahkan saja, tidak memberikan solusi. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Tetapi kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sementara restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi ketika sudah dilakukan restitusi, murid dengan kesadaran sendiri untuk melakukan pembelajaran, mau ada ataupun tidak ada guru, mereka tetap belajar. Kemudian berlaku pada sebuah kehidupan nyata, ya. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian kalau di restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kalau di hukuman, peraturan adalah kamu harus. Tetapi di konsekuensi, apa peraturannya? Jadi yang dikuatkan itu adalah apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, kalau di restitusi, apa yang kamu yakini? Jadi kita maksudnya yang mau diyakini. Ketika melakukan itu, apakah itu baik atau tidak gitu untuk dirinya. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak dituntut untuk mencari solusinya dengan dibimbing oleh guru itu sendiri. Ya. Kemudian di hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Di konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Tetapi kalau di restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini di sini ada ininya negatif, dan positif. Tentu kita maunya anak-anak semua berpikir positif.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman, boleh kita sesi sharing. Ibu mau bertanya, Boleh. yang tadi kita bahas tentang hukuman ya Bu. Jadi Ya. saya punya kasus, tapi bukan di kelas saya ya. Jadi anaknya ini kalau misalnya temennya misalnya dapat hadiah gitu ya Bu. Kalau misalnya kan kita lagi lomba nih Bu, terus dapat hadiah. Nah, si anaknya ini kadang suka ini Bu, kayak merasa bersalah dan dia tuh kadang suka memukul-mukul tangannya sendiri kayak aku tuh gak berguna, tangan gak berguna kayak gitu Bu. Dan yang saya lihat padahal kesehariannya enggak Bu, tapi kalau misalnya kita lagi ada kegiatan yang mengharuskan mendapatkan gitu ya Bu, ada mendapatkan sesuatu dari orang lain atau dari guru, si anak ini pasti akan selalu bilang, tangan gak berguna, aku gak berguna. Padahal menurut saya anak sekecil itu kenapa paham akan hal kayak gitu Bu. Dan saya tanya tuh orang tuanya nggak pernah memaksa anaknya buat selalu dapat juara. Kira-kira menurut Ibu itu kenapa ya bisa terjadi? Terima kasih. Ya itu Bun, jadi dirinya ketika melihat orang lain diberikan penghargaan sementara dia tidak mampu untuk melakukan itu, nah itu lama-lama emosinya itu kan terus menumpuk, kesal, jengkel karena dia tidak bisa melakukan itu, akhirnya itu menyakiti diri sendiri. Nah itu sebetulnya kadang-kadang tanpa disadari oleh guru itu sendiri, bahwa ketika dia memberikan penghargaan atau reward kepada anak yang lain, sebetulnya yaitu menyakiti perasaan orang lain gitu. Dan itu kadang tidak disadari oleh kita sebetulnya. Makanya sebetulnya ketika saya pun belajar tentang budaya positif ini, saya merenung, refleksi diri, oh ternyata banyak hal yang memang saya telah saya lakukan tuh banyak yang salah gitu ya. Seolah-olah kita memberikan hadiah makanan atau coklat atau permen atau hadiah apapun itu seolah-olah kita itu memberikan kasih sayang terhadap anak-anak, memberikan reward yang terbaik. Untuk satu atau dua orang mungkin ya, tapi ada untuk beberapa orang itu merupakan perasaan yang menyakitkan buat dia. Bisa menimbulkan kecemburuan, sakit hati, marah, emosi. Tapi apalah daya dia kan, karena dia kan hanya anak gitu ya. Terhadap gurunya kan takut ketika dia melakukan misalnya meluapkan itu ya gitu kan. Pasti kan guru menuntutnya apa? Ya kamu harusnya kalau misalkan memang mau dapat penghargaan, harusnya kamu belajar lebih ini lagi gitu kan. Artinya ada tuntutan dari guru itu supaya anak itu mendapatkan reward. Sebetulnya saya pun hal seperti ini tidak bisa seperti membalikan telapak tangan ya, harus sekaligus gitu. Saya pun sama harus bertahap belajarnya, memahami sebetulnya bagaimana sih polanya gitu supaya segitiga restitusi ini bisa diterapkan terhadap anak-anak dan bisa menjadikan dampak positif buat anak-anak gitu. Jadi nanti next ke depan kita tidak lagi menjadikan hukuman dan konsekuensi itu adalah sebagai bagian dari aturan yang harus anak-anak lakukan gitu. Jadi kita berharap ke depannya itu dengan restitusi ini anak melakukan sesuatu itu atas dasar kesadaran sendiri gitu. Bukan atas dasar rasa takut misalnya, terus atas dasar tidak dihargai seperti itu. Jadi memang Bu Mulyana itu harus dikuatkan anaknya juga gitu, harus banyak diberikan pemahaman bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan itu dan tidak semua orang juga sering mendapatkan itu. Jadi memang anak itu harus dikenalkan perasaan kecewa, sedih, marah, bahagia, bangga gitu. Memang harus dikenalkan juga supaya tidak salah ketika jadi bukan hanya kebahagiaan saja yang harus dia terima, tapi ada hal-hal dalam hidup ini kan yang sebetulnya akan dia rasakan gitu tanpa disadari gitu ya. Baik, nah, terima kasih Bu. Ya, sami-sami sayang. Nah ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik
restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dari ke-9 ciri restitusi ini, mudah-mudahan kita bisa mulai memperbaiki bagaimana caranya kita untuk merubah perilaku anak-anak yang tadinya misalnya tidak baik menjadi baik, tapi dengan pola-pola restitusi gitu, tidak dengan melalui hukuman atau konsekuensi. Artinya ketika anak melakukan kesalahan, bu guru panggil anaknya, tapi tidak dengan marah, tapi tidak dengan menjudge bahwa anak itu salah, tapi dengan kalimat-kalimat yang baik yang bisa dipahami oleh anak tanpa harus menyakiti perasaan anaknya itu sendiri. Gitu. Dan ketika kita melakukan keyakinan kelas, misalnya dengan kesepakatan kelas itu, anak ditawarkan, jadi anak yang membuat kesepakatan kelasnya itu. Misalnya hari ini anak-anak kesepakatan kelasnya apa pada kegiatan pembelajaran hari ini, misalnya tidak boleh keluar kelas. Oke, setuju. Misalnya. Terus kalau mau keluar harus izin bu guru, setuju. Itu yang mengungkapkan itu anak-anak, bukan guru. Guru hanya memberikan umpan balik kepada anak-anak, apakah setuju atau tidak. Kalau misalkan ada anak yang tidak setuju, kalau tidak setuju, misalnya Adam tidak setuju, kenapa? Tanya alasannya. Ini. Oke, teman-teman bagaimana kalau misalnya diganti dengan yang lain setuju? Oke, gitu. Jadi anak-anak itu memang betul-betul diajak untuk berkomunikasi, mengeluarkan ide-idenya, mengeluarkan ungkapan-ungkapan perasaannya gitu. Jadi tidak hanya pure guru yang memberikan aturan-aturan itu. Dan ini harus terus selalu dilakukan teman-teman, supaya muncul karakter mandirinya muncul, kemudian bernalar kritisnya muncul, kemudian berbahasanya pun bahasanya kosakatanya jadi bertambah dengan sering dia banyak berbicara. Kemudian kita masuk ke pembelajaran 3, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah ini, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua penguasaan atau power, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima atau belonging, yang keempat adalah kesenangan dan kebebasan. Ini sebetulnya kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia itu bukan cuma hanya anak yang membutuhkan 5 kebutuhan ini. Kita sebagai makhluk yang sudah dewasa membutuhkan ini semua. Gitu. Jadi kita butuh penguasaan. Penguasaan itu artinya apa ya? Kita tidak bisa diintervensi atau diintimidasi oleh orang lain, bahwa kita punya kekuasaan gitu. Ada hal-hal yang memang kita harus mengikuti aturan orang lain atau seperti yang diinginkan orang, tapi memang kita harus menjadi diri kita sendiri. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ketika kita berteman dengan satu kelompok, tentu kan teman-teman kita maunya kita baik dengan teman-teman sayang dengan kita, dan rasa diterima. Dan itu adalah saya rasa ketika di taman kanak-kanak itu adalah kebutuhan yang paling terlihat ya ketika di dalam sosialisasi anak-anak di sekolah gitu. Jadi berteman dengan teman-temannya sayang, diterima, tidak dimusuhi gitu. Kemudian fun itu kesenangan. Sebagai anak-anak, kesenangan tentu juga lebih penting, karena ketika dia masuk ke sekolah, datang ke sekolah, ada hal kebanggaan dan kesenangan ketika dia berada di sekolah. Misalnya senang dengan gurunya, senang dengan lingkungan sekolahnya, senang dengan permainannya, senang dengan teman-temannya gitu. Kebebasan artinya dia bebas, bukan bebas artinya secara ini ya, tapi bebas itu bebas terbatas. Artinya anak diberikan kesempatan oleh guru dan teman-temannya untuk bisa melakukan hal-hal yang positif tanpa dibatasi, tidak boleh begini. Jadi anak diberikan kebebasan untuk belajar, diberikan kebebasan untuk
mengeksplorasi dirinya, untuk meyakinkan dirinya bahwa dia bisa atau mampu bersosialisasi dengan teman-temannya gitu, tanpa harus dikungkung dengan aturan-aturan yang ini tidak boleh, yang itu tidak boleh, kamu harus begini, kamu harus begitu. Dan saya rasa kita pun sebagai makhluk dewasa, kalau salah satu dari kelima kebutuhan dasar manusia ini misalnya tidak ada, rasanya ada yang kurang. Misalnya kebebasan, kita saja sebagai makhluk orang dewasa kalau dibatasi ini itu kan tentu perasaannya tidak nyaman, tidak enak, apalagi anak-anak. Jadi memang walaupun mungkin tidak terpenuhi secara keseluruhan, tapi 5 kebutuhan dasar manusia kita berharap di sekolah ini bisa terpenuhi untuk seluruh peserta didik kita. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup kita bahas. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi anak-anak itu butuh kesehatan, butuh rumah, butuh makanan gitu ya. Jadi gimana mereka mau berangkat ke sekolah dengan baik kalau mereka tidak sehat, rumahnya kotor, makanannya tidak bagus untuk dirinya gitu kan. Kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Artinya apa ya? Bahwa ketika kesehatannya bagus, rumahnya bersih, bukan bagus ya, rumahnya bersih, sehat, dan makanannya juga bagus ya, tentu secara biologis anak akan tumbuh dengan baik pertumbuhannya, secara mental juga dia akan baik, secara biologisnya juga akan baik gitu ya, karena semua unsurnya terpenuhi. Nah, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, tadi seperti saya bilang bahwa ketika anak datang ke sekolah, dia butuh teman-temannya baik sama dia, butuh diterima gitu. Otomatis kalau dia merasa diterima, disayang oleh gurunya, oleh temannya, dia akan nyaman berada di sekolah. Dan dia pun belajar pasti semangat gitu ya. Karena memang satu hal yang harus dipenuhi adalah kenyamanan anak kita ketika berada di sekolah. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya. Jadi ketika dia berprestasi, dia butuh pengakuan bahwa kamu hebat, kamu pintar, kamu luar biasa, gitu kan. Kemudian dihargai itu artinya tidak ada bullying, gitu ya, tidak ada yang namanya cemooh-mencemooh terhadap dia ketika dia pintar, misalnya jadi dibully oleh teman-temannya. Ada kan yang pintar juga kadang-kadang suka dibully, bukan dihormati, dihargai gitu. So pintar lah, apalah gitu. Kemudian kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Gitu ya, seperti tadi sudah saya bilang. Kemudian kebebasan kebutuhan akan pilihan. Di sini kebutuhan untuk bebas memiliki otonomi sendiri, bahwa dia punya hak prerogatif sendiri untuk menentukan pilihannya gitu. Saya mau ini selama itu dalam batas-batas kewajaran tentunya ya. Artinya ketika di dalam kelas, dalam suatu pembelajaran, anak diperbolehkan untuk memilih mana pembelajaran yang dia sukai dulu yang dilakukan. Baru selanjutnya mungkin yang sudah ditentukan. Jadi kalau sekarang kan disebutnya pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, itu yang paling penting sebetulnya, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu bukan memberikan kegiatan pembelajaran yang kapasitasnya lebih sulit untuk anak-anak, tapi diberikan kesempatan anak-anak untuk memilih pembelajaran yang sudah disediakan oleh gurunya dan dilakukan oleh anak sesuai dengan keinginannya, mana dulu gitu. Misalnya saya mau yang mewarnai dulu, Bu Guru, boleh, silakan.
nanti saya akan melakukan ke sini, misalnya berhitung, boleh. Gitu. Jadi guru itu tetap memfasilitasi ya. Jadi guru itu sebagai fasilitator kalau di dalam kelas. Kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Nah itu bermain, tertawa bersama teman-temannya, tertawa dengan gurunya, tertawa dengan orang tuanya, bahagia dengan gurunya, bahagia dengan teman-temannya. Ini sebetulnya yang dibutuhkan oleh anak-anak. Bukan cuma sekedar datang ke sekolah, belajar, melakukan kegiatan, tapi pulang kemudian perasaannya hampa kembali gitu ya. Tidak ada sesuatu yang spesial yang dia dapatkan dari pembelajaran itu. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang, penguasaan gitu ya. Itu tidak boleh ada yang kosong. Harus terpenuhi. Walaupun mungkin terpenuhinya tidak secara utuh, tapi minimal item-itemnya ada lah yang dipenuhi ya. Kemudian pembelajaran 4 yaitu keyakinan kelas. Nih, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas ini? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai motor? Kenapa tuh Bu biasanya? Kita ketika mengendarai motor harus menggunakan helm. Dengan keyakinan kita bahwa ketika kita mengendarai kendaraan, bahwa kalau menggunakan helm itu satu, kita aman ya. Aman untuk melindungi kepala dari panas misalkan gitu, Bun. Betul. Ketika kecelakaan mungkin tidak terlalu parah kalau menggunakan helm gitu. Betul, setuju banget. Aturan dari kepolisian juga diwajibkan untuk memakai helm. Ya. Aturan kan yang dia kita dari aturannya itu. Itu. Artinya ketika menggunakan helm kan bukan hanya karena aturan dari polisi, tapi tadi punya kesadaran sendiri bahwa ketika kita menggunakan helm itu adalah untuk melindungi kepala. Kalau misalnya pun terjadi sesuatu tidak terlalu buruk gitu ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Artinya ketika kita bertanya seperti ini tentu ada jawaban yang tumbuh dari dalam motivasi diri kita. Misalnya kenapa kita harus memiliki peraturan 3M? Ya itu tadi, dengan menggunakan masker, kita meminimalisir virus yang masuk. Bakteri. Iya, betul. Kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak itu kan kalau pada saat kemarin kita COVID itu kan memang butuh ya untuk apa? Menghindari hal yang tidak diinginkan oleh kita. Iya. Nah sekarang mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira apa Bun jawabannya? Agar tidak ngos-ngosan. Tidak ngos-ngosan ya. Begitu datang kita langsung duduk langsung gitu kan ya. Terus apa lagi? Agar ilmu yang kita dapatkan ya utuh Bu, agar tidak ketinggalan materi. Betul. Apa ilmunya jadi utuh gitu ketika kita datang lebih awal gitu ya. Dibandingkan dengan kita sudah di tengah-tengah kan setengah. Kita bingung. Ini awalnya bagaimana ya gitu kan. Berarti teman-teman sudah mulai memahami ya dengan keyakinan. Sebetulnya menurut saya keyakinan kelas ini teman-teman sebetulnya sudah lakukan, sudah laksanakan. Cuman kadang-kadang kita belum paham ini tuh maksudnya kemana sih? Hukuman, konsekuensi atau restitusi atau keyakinan kelas gitu ya. Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna.
Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utama, dan menjadi tidak tertarik atau takut gitu. Jadi ketika kita melakukan keyakinan kelas itu, anak-anak itu atas dasar kesadaran sendiri gitu ya. Terus tahu kenapa dilarang seperti itu. Jadi bukan cuma hanya peraturan saja, tapi dia tahu konsekuensinya apa, atau jika dia melakukan hal itu apa resikonya. Gitu. Kemudian pada pembelajaran disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan sekolah. Jadi keyakinan kelas itu bisa digunakan untuk membuat atau menentukan visi dan misi pembelajaran kita. Ini cara-cara membuat keyakinan kelas ya teman-teman. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Artinya keyakinan kelas itu dibuat tidak bertele-tele ya. Jadi tidak banyak peraturan-peraturan yang sifatnya konkret gitu ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini yang paling penting. Bentuknya bentuk positif, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi seperti yang tadi saya sudah bahas, bahwa keyakinan kelas atau keyakinan kelas itu harus ditinjau. Kalau memang sudah tidak sesuai, boleh dirubah. Boleh seminggu sekali, sebulan sekali. Gitu. Jadi tidak terlalu lama. Visi misi juga sama sebetulnya mah, bukan seumur hidup, tapi boleh diganti misalnya 2 tahun sekali atau misalnya 3 tahun. Kalau memang visi misinya sudah tidak sesuai ya. Nah ini prosedur pembentukan keyakinan itu mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati, mencatat semua masukan-masukan nanti ya ketika sudah diungkapkan, dicatat, kemudian disusun keyakinannya, kemudian bentuknya negatif menjadi positif kalimatnya ya. Ditinjau kembali daftar curah pendapatnya, kira-kira poin-poin mana nih yang penting atau yang biasa saja. Kalau yang biasa saja mungkin bisa dihilangkan, tapi poin-poin yang paling mendasari dan dapat membentuk dampak positif terhadap anak itu mungkin yang nanti yang dimunculkan. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan, tapi peraturan-peraturannya itu bisa yang penting disepakati gitu ya. Tinjau ulang keyakinannya. Nah, setelah keyakinan selesai dibuat, maka keyakinan itu bisa dilekatkan di dinding sebagai salah satu aturan yang sudah disepakati oleh kelas tersebut atau sekolah tersebut. Nah ini pertanyaannya. Peraturan atau keyakinan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di depan kelas atau koridor. Kita lihat keyakinan kelasnya apa. Nah, ini keyakinan kelasnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, artinya dia harus mempunyai rasa tanggung jawab. Setelah menggunakan bukunya, harus bertanggung jawab, mengembalikan kembali kepada tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, artinya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, artinya menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu masuknya ke dalam keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu masuknya ke dalam kesehatan.
Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian gunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, itu maksudnya keselamatan dan keamanan. Artinya ketika lari-lari khawatir menabrak orang lain atau teman-temannya. Nah, ini proses penyusunan keyakinan kelas. Ini saya contoh saja ya. Melakukan kemarin saya sudah melakukan proses penyusunan keyakinan kelas di kelas, contohnya seperti ini. Tidak boleh maju-maju, tidak boleh ngambek, tidak boleh meja, tidak kata-kata aku hebat, tidak boleh bicara tidak bisa. Caranya apa? Aku di. Nah, itu salah satu contohnya teman-teman. Proses penyusunan keyakinan kelas dulu. Jadi anak diajak untuk memberikan curah pendapatnya gitu. Diajak mereka berkontribusi dalam penyusunan keyakinan kelas itu. Nanti baru disepakati poin-poin mana yang akan menjadi keyakinan kelas. Nah, ini prosesnya di dalam kelas. Nah, refleksi atau kesepakatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ditinjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar dapat disesuaikan dengan kegiatan yang telah dilakukan. Kita sudah bahas ya. Nah, ini pembelajaran kelima, kontrol nih. Ini menurut saya yang paling penting. Kita ada di posisi mana sih sebetulnya? Guru berbuat, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir itu termasuk ke dalam guru penghukum. Guru berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu begini. Ibu kecewa kamu melakukan ini, misalnya gitu. Itu termasuk ke dalam pembuat rasa bersalah. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya itu sebagai teman. Kemudian menghitung dan mengukur, itu termasuk ke dalam pemantau. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan positif, biasanya itu sebagai manajer. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya rasakan. Itu termasuk ke dalam menghukum. Nah, dari pernyataan-pernyataan ini, kita bisa merefleksi diri, posisi kita ada di mana. Apakah kita sebagai seorang penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau manajer. Tentu yang baik adalah kita sebagai manajer. Tapi bukan hal yang mudah kita menjadi posisi kontrol sebagai seorang manajer. Kalau seorang manajer itu rasanya harus betul-betul bijak banget dalam melakukan permasalahan terhadap anak. Nah, untuk hasilnya di penghukum itu, anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Di pembuat rasa bersalah, anak itu hasilnya akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Posisi teman, ketergantungan, karena merasa gurunya baik. Biarin aja lah nanti juga. Kemudian di pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau di manajer, menguatkan pribadinya. Jadi diarahnya udah di positif. Ketika di penghukum, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian di pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Karena teman, penting banget gitu ya. Perlu ditemenin gurunya. Di pemantau, murid melakukan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Tapi kalau sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas.
Nah, untuk murid berkata, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi gitu, ketika gurunya menghardik ya. Kalau di pembuat rasa bersalah, ketika misalnya ibu guru mengatakan, ibu kecewa kamu sudah melakukan hal-hal yang tidak baik, pasti di ujung-ujungnya maafkan saya ya bu. Misalnya itu jawaban siswanya. Kemudian di teman, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Jadi ada kekecewaan. Kemudian berapa banyak bintang yang harus diperoleh kalau di pemantau itu ya. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan itu kalau di manajer. Kemudian di dampak pada muridnya, ini yang harus kita tahu dampaknya apa. Mengulangi kesalahan kalau di penghukum. Di pembuat rasa bersalah dampaknya merasa rendah diri. Nah ini teman-teman. Disadari atau tidak disadari, ini sering kita lakukan terhadap anak-anak kita. Teman lemah, tidak mandiri dan ketergantungan, tergantung kepada orang lain. Di pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Tapi kalau di manajer, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi ternyata dampaknya berbeda-beda dari kelima kontrol ya, kontrol kita sebagai seorang guru, sebagai seorang orang tua gitu. Dan ini adalah bukan hanya bisa diterapkan di dalam lingkungan sekolah kita saja, tapi bisa diterapkan juga di dalam keluarga kita. Apalagi kalau kita misalnya masih punya anak balita ya, tentu mudah-mudahan dengan belajar 5 posisi kontrol kita ini teman-teman sudah mulai bisa berefleksi, berpikir gitu ya, untuk tadinya hal-hal yang dilakukan kita rasanya menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman atau pemantau, bisa berubah menjadi seorang manajer. Artinya orang yang bisa memanage bagaimana mengelola hati, mengelola pembicaraan, kata-kata supaya tidak menyakiti anak. Nah ini pernyataan-pernyataannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu masuk ke dalam pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Lihat yang di garis bawahnya ya, kecewa sekali, tidak pernah itu kan artinya menegaskan bahwa memang dia tidak pernah ini gitu, tidak pernah betul. Jadi seolah-olah dia salah terus gitu. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu. Ini seperti memelas kita kepada teman kita. Ayo dong, tolong dong. Gitu. Nah, ini. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, stiker bintang ini adalah pemantau. Jadi dengan imbalan, reward. Terus, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini baru manajer. Jadi, anak diajak untuk memecahkan permasalahannya sendiri. Kamu selalu yang paling terakhir, misalnya, penghukum. Selalunya ini. Jadi seolah-olah selalu itu tidak pernah melakukan kegiatan itu di awal. Jadi selalu terakhir. Nah ini perlu kita bayangkan ya. Kita apa sih ya namanya? Masukkan ke dalam hati kita kaji ulang refleksi kita. Betulkah apa yang sudah kita lakukan selama ini? Saya pun tentu ketika belajar ini banyak hal-hal yang betul-betul merasa bersalah deh rasanya. Bersalah banget gitu, sudah melakukan hal itu gitu. Mudah-mudahan kita terus belajar ya, banyak belajar dan memahami apa sih hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan terhadap anak-anak kita supaya dampaknya juga tidak berdampak buruk buat anak-anak kita. Karena walau bagaimanapun kita ada di posisi fondasi. Ini bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi hadiah dengan nilai-nilai
manajer untuk memperbaikinya. Tentu ini dua sisi yang kadang bergesekan, tapi silahkan teman-teman memilih mana yang mau diberlakukan terhadap anak-anak kita. Posisi mana yang akan kita gunakan untuk memperbaiki perilaku atau memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada pada diri anak kita. Nah, ini ada pembelajaran yang ke-6, yaitu segitiga restitusi, pembelajaran terakhir. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu artinya, jadi menciptakan keadaan muridnya untuk menjadi lebih baik. Nah, ini adalah contoh segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada saat menstabilkan identitas itu, apa sih yang dilakukan oleh guru? Yang pertama adalah guru bisa berkata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan itu. Artinya, ketika siswa melakukan kesalahan, guru boleh berkata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan itu. Artinya, ketika anak melakukan kesalahan itu, bukan hanya dia yang pernah melakukan kesalahan itu, tapi orang lain pun pernah melakukan kesalahan itu. Misalnya, guru juga boleh berkata, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi di situ menguatkan bahwa bukan hanya dia saja yang pernah melakukan kesalahan itu, tapi orang lain juga pernah. Dalam menstabilkan identitas ini, guru memberikan pemahaman kepada siswa bahwa jangan sampai dia merasa ada di titik bersalah banget gitu ya, seolah-olah tidak bisa diperbaiki. Kemudian ada di validasi kebutuhan. Di sini pertanyaan yang bisa diajukan oleh guru adalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu, guru boleh bertanya, kamu pasti punya alasannya melakukan itu. Nanti kan anak curah pendapat dengan gurunya, menceritakan kenapa dia sampai melakukan itu. Jadi ada alasan-alasan tertentu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya ketika anak dibully, diledekin sama teman gitu kan. Kira-kira apa sih yang kamu butuhkan ketika misalnya kamu dibully oleh teman? Mungkin anak bisa menjawab, mungkin Bu Guru saya harus lebih sabar ya, atau misalnya saya harus lebih kuat gitu. Jadi menguatkan karakter anak. Nah di situ dari validasi kebutuhan itu nanti akan menanyakan keyakinannya. Nah nilai-nilai apa yang telah disepakati? Kira-kira kalau kamu sudah mendapatkan permasalahan seperti itu, apa nilai-nilainya? Mungkin itu tadi, saya harus lebih bersabar, saya harus lebih menghargai orang lain, bertanggung jawab terhadap apa yang sudah saya lakukan dan yang akan saya lakukan. Kemudian guru juga bisa bertanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu, guru boleh bertanya, nanti next ke depan kamu tuh pengen seperti apa misalnya. Nah kalau kamu ingin menjadi seperti itu, apa yang harus kamu lakukan? Jadi ketika anak melakukan kesalahan, guru tidak menghakimi siswa itu, tetapi memberikan penguatan bahwa dia bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan itu. Artinya setiap orang pernah atau mungkin pernah melakukan itu, tapi itu bisa diperbaiki dengan dengan melakukan perbaikan-perbaikan. Nah ini untuk sedikit lagi ya teman-teman, menstabilkan identitas. Tadi sudah saya bahas ya. Jadi anak diajak ngobrol dulu gitu ya. Tadi ini sudah, validasi tindakan yang salah sudah, menanyakan keyakinan sudah. Nah ini contoh, saya kemarin mengadakan segitiga restitusi kepada seorang guru, yaitu Bu Ajrun, guru kelompok A. Jadi waktu itu Bu Ajran datang terlambat ke sekolah, kemudian tidak konfirmasi kepada guru dan kepala sekolah. Kemudian anak-anaknya ternyata banyak yang keluar, kemudian ada orang tua murid yang protes gitu, di kasusnya. Dan ini yang saya lakukan terhadap seorang guru. Jadi menanyakan
semua orang pernah mengalami seperti itu, terus apa alasannya, terus apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hal itu. Gitu. Jadi artinya ketika guru atau anak melakukan kesalahan, kita lakukan hal yang persuasif saja gitu ya. Jadi ngobrol secara baik-baik, tidak harus dengan marah, tidak harus dengan emosi, karena suatu permasalahan itu pasti ada solusinya gitu. Untuk juga menjaga kondusivitas keadaan sekolah kita, baik guru dengan siswa maupun guru dengan kepala sekolah. Nah, ini adalah refleksinya, contoh refleksinya seperti ini. Sebentar. Insya Allah kejadian seperti itu tidak akan terjadi lagi. Dan jikalaupun ada hal mendesak yang menyebabkan saya akan datang terlambat, saya akan menghubungi teman sejawat saya atau berkomunikasi dengan kepala sekolah. Ya, artinya ketika guru melakukan hal-hal kesalahan, dia tidak harus merasa bersalah banget gitu ya, kecuali memang sering dilakukan banget gitu ya, sering dan terus menerus, mungkin itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau kasus-kasusnya masih ringan dan masih bisa perbaiki, saya rasa kita sebagai guru terhadap murid atau kepala sekolah terhadap guru harus memberikan solusi-solusi yang ramah. Jadi tidak memberikan nuansa atau suasana yang tidak nyaman gitu ya. Ini kasus yang kedua, dan ini yang saya lakukan segitiga restitusi yang kedua, dan ini adalah berbagi praktik baik saya dengan teman-teman melakukan diseminasi. Kemarin di sekolah saya melakukan diseminasi juga. Kebetulan guru saya memang cuma 3-4 dengan tenaga administrasi. Jadi saya melakukannya hanya berempat saja. Nah, ini adalah kegiatan pembelajaran budaya positif. Sebetulnya ini sering dilakukan oleh teman-teman dan sudah dilakukan oleh teman-teman. Mungkin mudah-mudahan setelah kita belajar budaya positif ini, teman-teman lebih apalagi ya, memahami anak-anak kita ya. Kita harus ada di posisi mana gitu ya. Nah ini. Teman-teman, nanti saya boleh minta refleksinya tidak ya? Boleh di luar kegiatan diseminasi ini, saya akan kirim link Jamboard-nya kepada teman-teman. Saya berharap teman-teman bisa mengisi refleksinya hari ini. Maksudnya refleksi kegiatan hari ini. Nanti saya kirim di chat ya, room chat, atau boleh di WhatsApp ya. Ibu, itu tadi saya udah buka linknya, itu harus download aplikasinya dulu ya Bu, atau bisa langsung ke webnya? Bisa langsung Bu, bisa langsung. Bisa ya. langsung, oke. Ya. Itu diisinya sekarang, Bun? Tidak juga Bu, kalau Ibu sudah sempat boleh. Oh iya. Nah, mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan budaya positif, baik itu mengenai segitiga restitusi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan.
tidak ada, saya berharap teman-teman mengisi refleksinya di Jamboard ya. Silakan Bu Mai. Mohon maaf, saya tutup kamera ya Bu ya, sinyalnya Boleh. lagi kurang membaik ya. Iya, silakan Bu Mai. Ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan Ibu membahas tentang segitiga restitusi ya. Hmm. Itu kan salah satu penyelesaian kita dalam misalkan anak melakukan suatu kesalahan atau guru gitu. Iya. Iya. Apakah yang jadi pertanyaan saya, apakah setiap masalah kita harus menggunakan segitiga restitusi? Saya belum paham nih Bu, batasannya seperti apa Bu? Misalkan masalahnya yang dari segi apa gitu, misalkan yang krusial apakah memakai atau yang biasa saja bisa memakai atau tidak gitu Bu? Mohon penjelasannya ya Bu ya. Baik Bu Mai. Kebetulan Bu Mai ini adalah guru penggerak ya, calon guru penggerak ya Bu Mai ya. Baru calon Bu. Ya, calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti selesai dan bisa jadi guru penggerak. Semangat. Baik Bu Mai, sebetulnya kan segitiga restitusi itu bisa dilakukan untuk permasalahan yang ringan ataupun yang krusial ya. Kita bisa lihat dari indikator-indikatornya. Kalau misalnya permasalahan itu masih bisa diobrolkan secara biasa saja gitu ya, tidak apa ya, yang terlalu mengganggu, mungkin kita bisa ngobrol saja. Tapi kalau misalnya memang permasalahan itu sudah krusial banget, tapi di satu sisi kadang-kadang kan kita suka merasa sungkan gitu ya, namanya dengan teman, aduh kalau saya ngomong begini nih khawatirnya pasti ada gesekan, ketidaknyamanan. Nah, saya rasa segitiga restitusi ini adalah solusi kita untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi menyelesaikan permasalahan yang teman atau kita miliki itu dengan cara 3 tahapan itu gitu. Jadi menyelesaikan masalah tapi tanpa harus ada rasa tidak nyaman, tidak enak gitu Bu Mai. Jadi itu sebetulnya yang harus dijaga. Ketika sudah melakukan segitiga restitusi ini, guru yang melakukan segitiga restitusi ini, perasaannya menjadi lega, menjadi plong, tidak merasa bersalah tidak merasa bersalah yang berkepanjangan, tapi dia akan tumbuh motivasi intrinsiknya bahwa dia akan dengan kesalahan itu saya akan belajar, akan memperbaiki diri gitu. Kalau kita misalnya melakukan ketika ada guru atau siswa yang melakukan kesalahan tapi kita seperti menghukum, otomatis kan nanti dampaknya adalah negatif. Anak jadi tersinggung, marah, begitu juga guru ketika misalnya ada permasalahan kita langsung menjas atau berkata-kata yang kasar atau tidak baik, mungkin itu akan dampaknya kan buruk. Tapi ketika kita melakukannya dengan segitiga restitusi, diajak ngobrol, ditanya permasalahannya kenapa, apa yang bisa melakukan hal yang seperti itu. Nah, nanti kan ditanya lagi di akhir itu, di keyakinan itu ditanyakan kira-kira apa sih sebetulnya yang bisa dilakukan oleh ibu untuk memperbaiki permasalahan itu. Artinya kepala sekolah ketika guru melakukan permasalahan itu sebetulnya memaafkan, tapi coba tolong diperbaiki gitu kesalahannya itu. Itu Bu Mai sebetulnya intinya. Baik Bu, terima kasih penjelasannya. Seperti yang tadi Bu bilang ya, karena kita nggak enak ke temen nih, gimana cara negurnya gitu kan ya. Jadi ada rasa sungkan, takut tersinggung atau bagaimana gitu kan ya. Jadi mungkin ini salah satu solusi mungkin Bu ya untuk menyelesaikan masalah ya. Iya. Jadi sebetulnya untuk guru pun itu justru segitiga restitusi ini bagus banget gitu Bun ya. Jadi anak-anak juga tidak merasa takut ketika sudah melakukan kesalahan, tidak merasa takut atau jadinya gimana ke gurunya. Justru malah ketika diajak ngobrol begitu,
anak itu jadi merasanya, oh iya saya melakukan kesalahan tapi Bu Guru masih tetap baik loh sama saya. Ya udah saya akan memperbaiki kesalahan itu dan saya akan terus berbuat baik gitu. Jadi ujungnya sebetulnya itu motivasi intrinsik untuk memperbaiki, bahwa dia bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah dia buat, dia berusaha untuk memperbaiki diri gitu. Itu intinya. Gitu. Ketika kita melakukan segitiga restitusi sebagai jawaban permasalahannya. Baik Bunda, penjelasannya sangat mendetail sekali, ilmu buat saya juga ya. Terima kasih Bun, sudah berbagi ilmu dan budaya positifnya. Amin. Terima kasih Bu Mai. Cepat sembuh ya. Apakah masih ada yang ditanyakan teman-teman? Kalau tidak ada mungkin kita tutup karena memang sudah ini, mohon maaf ya teman-teman jadi lama. Baik teman-teman, mungkin saya tutup saja kegiatan pada sore hari ini, desiminasi ini budaya positif modul 1.4. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa sedikit memberi pencerahan buat teman-teman, termasuk saya sendiri juga jadi belajar banyak dan bisa merefleksikan diri sendiri bagaimana sih sebetulnya ketika kita menghadapi permasalahan apa yang harus saya lakukan. Ini adalah salah satu pembelajaran yang ada di program guru penggerak ya Bu Maya. Dan ini sebetulnya baru saya dapatkan adanya jadi guru penggerak ini gitu. Materi ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan buat teman-teman semua termasuk saya, dan saya ucapkan terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada sore hari ini, atas waktunya yang sudah diluangkan. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan terus semangat untuk terus memperbaiki diri. Kita manusia biasa, punya banyak salah dan hilapnya, tentu seperti tadi segitiga restitusi artinya kita bisa memperbaiki itu. Terima kasih teman-teman. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya teman-teman. Kalau mau live silahkan. Ya. Oke, Bun. Ya, terima kasih ya Bun. Pamit Bu Susi, luar biasa ilmunya. Terima kasih Ibu Kepala. Terima kasih Ibu Kepala. Ya, nambah ilmu nih. Ya. Tentang budaya positif. Ayo, salam buat semuanya ya. Ya, makasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.